Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan satu topik yang luar biasa dan menarik dalam fisika, yaitu peluruhan radioaktif dan waktu paruh. Adapun para penemuan radioaktif yaitu yang pertama Wilhelm Conrad Roentgen, yaitu pada tahun 1895 Wilhelm Conrad Roentgen telah menemukan bahwa titik fluoresen pada tabung pelepasan memancarkan radiasi yang sangat tajam yang disebutnya radiasi X. Sinar X itu sendiri menyebabkan fluoresensi pada bahan yang sesuai dan mengaburkan pelat fotografi. Kemudian yang kedua yaitu Henry Becquerel, yaitu dia melakukan eksperimen untuk melihat apakah ada tabung antara radiasi X dan fluoresensi. Kemudian Marie Curie menemukan unsur radioaktif lainnya dari mineral pitchblende. Selanjutnya yaitu André de Bernay, dia menemukan pola unsur radioaktif ketiga dalam residu pitchblende yang kemudian dinamakan actinium. Kemudian Wilhelm Crookes, ia menemukan bahwa dari larutan garam uranium dapat diperoleh suatu endapan yang sangat radioaktif. Dan akhirnya pada tahun 1903, Ernest Rutherford berhasil mengukur defleksi partikel bermuatan yang dipancarkan oleh zat radioaktif untuk menghitung rasio massa terhadap muatan mereka. Selanjutnya kita masuk yaitu radioaktivitas atau disebut juga peluruhan radioaktif, di mana yaitu peristiwa terurainya inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pemancaran partikel alfa, pemancaran atau penangkapan partikel beta atau radiasi gamma. Jenis-jenis radioaktif yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Ini adalah pembelokan dari sinar-sinar radioaktif yaitu alfa, beta, dan gamma ketika dilewatkan dari daerah medan magnet. Nah, ternyata di sini alfa memiliki muatan positif 2, kemudian beta memiliki muatan negatif elektron, sedangkan gamma tidak bermuatan maka tidak dapat dibelokkan. Nah, kita perhatikan yang pertama, ketika sinar alfa ditembakkan dari sumbernya, dia mudah tertahan. Kertas saja sudah bisa menghentikannya. Kemudian untuk sinar beta, daya tembus sedang, menembus kertas tetapi tertahan di aluminium. Sedangkan sinar gamma yang paling kuat menembus kertas dan aluminium dan hanya tertahan pada timah atau beton. Nah, ini adalah bagaimana peluruhan sinar-sinar radioaktif. Yang pertama yaitu adalah sinar alfa. Nah, ini adalah merupakan inti atom yang bersifat radioaktif, di mana ketika dia meluruh, ya nomor atomnya berkurang 2, kemudian nomor massanya berkurang 4. Nah, ini adalah bentuk reaksi pada sinar alfa. Kemudian, sebagai contoh, inti radium itu akan meluruh dengan memancarkan partikel alfa. Kemudian untuk sinar beta, dia memancarkan neutron atau menangkap daripada proton yang bermuatan positif. Nomor massanya adalah tetap, bentuk persamaannya adalah seperti ini. Nomor atomnya bertambah 1 ketika memancarkan elektron. Nah, contohnya ketika inti atom berubah menjadi inti atom Pa itu dengan memancarkan 1 elektron. Sedangkan untuk pemancaran sinar gamma ketika inti atom yang bersifat reaktif memancarkan sinar gamma, hanya tingkat energi daripada inti atom itu yang berubah, tetapi nomor atom dan nomor massa itu tetap. Kemudian selanjutnya aktivitas radioaktif. Nah, aktivitas radioaktif ini merupakan laju peluruhan inti radioaktif. Nah, secara matematis dapat dirumuskan sebagai A sama dengan dN per dt sama dengan minus lambda n. Nah, tanda negatif di sini menyatakan bahwa perubahan atau aktivitas dari radioaktif itu selalu berkurang. Nah, di mana dengan dN per dt itu sama dengan laju peluruhan, lambda itu sama dengan konstanta peluruhan, kemudian n sama dengan
yaitu jumlah inti pada waktu tertentu. Kemudian A itu aktivitas, di mana peluruhan per sekon atau disingkat dengan becquerel. Kemudian di mana untuk satuan yang lain daripada aktivitas itu bisa bersatuan Curie atau disingkat dengan CI. Nah, di mana CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel. Menentukan jumlah inti pada saat T tertentu dari persamaan A sama dengan dN per dt sama dengan negatif lambda n. Maka persamaan ini kita bisa ubah n yang ada di ruas kanan kita tarik ke ruas kiri, dan dt yang ada di ruas kiri itu kita kalikan ke ruas kanan. Maka bentuknya menjadi dn per n itu akan sama dengan negatif lambda dikalikan dengan delta t. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita integralkan, maka bentuknya adalah seperti ini. Integral dari 0 sampai nt untuk dn per n itu akan sama dengan negatif. Integral dari t sampai dengan 0 sampai t lambda dikalikan dengan t. Dimana kalau kita integralkan dn per n itu akan sama dengan logaritma natural ln daripada n. Kemudian jika kita integralkan lambda dikalikan dengan dt, lambda ini konstanta, maka integral daripada dt itu akan sama dengan t. Maka hasil daripada integral kedua ruas itu akan menjadi ln nt dikurang dengan ln 0 akan sama dengan negatif lambda dikalikan dengan t, atau ln nt per n 0 itu akan sama dengan negatif lambda dikalikan dengan t. Maka ln nt per n 0 akan sama dengan ini. Bentuk ini kalau kita buat menjadi bentuk logaritma natural itu akan sama dengan ln dikali e pangkat negatif lambda dikalikan dengan t. Maka ln di kedua ruas ini saling menyediakan sehingga kita peroleh persamaan nt per n0 sama dengan e di pangkat lambda negatif lambda dikalikan dengan t. Maka nt akan sama dengan n0 dikali e di pangkat lambda negatif lambda dikalikan dengan t. Nah, persamaan ini disebut dengan hukum peluruhan radioaktif. Artinya jumlah atom yang meluruh itu akan menurun. Artinya jumlah atom akhir itu akan berubah secara eksponensial, di mana nt sama dengan jumlah inti pada saat t, n0 sama dengan jumlah inti pada saat t sama dengan 0, dan e adalah merupakan bilangan natural. Kemudian bagian B kita masuk pada pembahasan waktu paruh yang disimbolkan dengan huruf T kapital. Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan suatu unsur untuk meluruh sampai tinggal menjadi setengah dari unsur mula-mula. Hubungan antara tetapan peluruhan lambda dengan waktu paruh T dari persamaan yang sudah kita buat, nt sama dengan n0 dikali e di pangkat negatif lambda dikalikan dengan t. Maka di sini intinya kita buat menjadi setengah dari inti mula-mula, berarti setengah 0, dan setengahnya n0 itu akan sama dengan n0 dikali e. Pangkat negatif lambda dikalikan dengan t, ini n0-nya kiri kanan habis, maka ruas kiri akan sama dengan setengah, sama dengan e di pangkat minus lambda dikali t, atau ln setengah ini kedua ruas kita buat ke dalam bentuk logaritma natural. N setengah itu akan sama dengan ln dikali e di pangkat negatif lambda dikali dengan t. Ln setengah akan sama dengan negatif lambda dikali dengan t, maka setengah ini akan sama dengan ln 1 dikurang dengan ln 2 sama dengan negatif lambda t, di mana logaritma ln1 sama dengan 0 dikurang ln2 sama dengan
negatif lambda T, maka diperoleh yaitu lambda sama dengan ln 2 per T. Nah, nilai dari ln 2 ini dapat kita temukan di kalkulator, yaitu nilainya 0,693 per T. Nah, hubungan jumlah atom yang tersisa NT dengan waktu paruh T dari persamaan NT sama dengan N0 dikali E pangkat negatif lambda dikalikan dengan T, di mana lambda yang ada di sini kita gantikan menjadi ln dibagikan dengan waktu paruh, sehingga NT akan sama dengan N0 dikali E dipangkat negatif ln 2. T dibagikan dengan waktu paruh, di mana E dipangkat negatif ln 2 itu sama dengan bernilai setengah. Maka NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per waktu paruh T. Nah, kita perhatikan contoh soal untuk memahami penjelasan pembahasan kita tadi. Soal yang pertama adalah 100 gram unsur X dengan waktu paruh 100 hari meluruh menjadi unsur Y pada saat X telah meluruh selama 1 bulan. Tentukanlah titik 2 bagian A, jumlah unsur X yang tersisa, bagian B, jumlah unsur Y yang terbentuk, kemudian bagian C, tetapan peluruhan. Diketahui dari soal N0 unsur mula-mula sama dengan 100 gram, waktu paruh T itu sama dengan 10 hari dengan T atau lamanya peluruhan itu sama dengan 1 bulan, kita buat sama dengan 30 hari. Nah, kita masuk pada pembahasan bagian A, yaitu unsur X yang tersisa. Kita bisa menggunakan persamaan yang sudah kita buat tadi, di mana persamaannya adalah NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per waktu paruh, sehingga NT sama dengan, kita masukkan N0-nya 100 dikali dengan pangkat dikali setengah pangkat 30 per 3. Berarti nanti pangkat setengah ini sama dengan 10. Maka hasilnya inti akan sama dengan 12,5 gram. Untuk bagian B, unsur Y yang terbentuk yaitu selisih unsur X mula-mula dengan unsur X yang tersisa, sehingga unsur Y yang terbentuk sama dengan 100 gram dikurang dengan 12,5 gram, maka unsur Y yang terbentuk akan sama dengan 847,5 gram. Selanjutnya bagian C, tetapan peluruhan. Tetapan peluruhan lambda sama dengan ln 2 dibagikan dengan T akan sama dengan 0,693 dibagi 10 sama dengan 0,0693 per hari.